tengah isu prahara rumah tangganya dengan Teuku Ryan, Ria Ricis mengunggah komentar tekanan batin. Hal ini pun seakan mempertegas isu yang selama ini terus beredar di publik terkait kondisi rumah tangga mereka yang dikabarkan sedang retak. Dan jika menilik pada isi konten Ria Ricis di akun sosial medianya, sosok Ryan pun hilang dari akun YouTube Ricis sejak 3 bulan yang lalu. Di sisi lain, di tengah isu keretakan rumah tangga Ricis dan Ryan, dukungan sahabat terhadap Ryan pun begitu besar. Lantas benarkah sahabat Ryan juga melihat kondisi Ryan yang sangat terpukul meratapi rumah tangganya yang diisukan sedang tidak baik-baik saja? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terkait kabar keretakan rumah tangganya dengan Teuku Ryan, Ria Ricis pun memilih untuk bungkam. Namun, di sosial media, Ricis pun banyak menulis komentar-komentar menggelitik yang seakan menggiring pemikiran orang terkait prahara rumah tangga. Yang terbaru, heboh Ria Ricis berkomentar soal tekanan batin ketika ditanya netizen mengenai body goals-nya. Sehingga netizen pun menduga bahwa Ricis tertekan batinnya selama berumah tangga akibat ulah Ryan. Hai Kak Ricis, makin bagus aja bodinya. Kalau boleh tahu, rahasianya apa ya? Tekanan batin, jawab Ricis singkat atas komentar netizen. Tak hanya itu, rumor adanya prahara dalam rumah tangga Ricis dan Ryan seakan diaminkan oleh beberapa postingan Ricis dan Ryan di sosial media sebelumnya yang bernada galau. Postingan itu seolah menggambarkan seorang pria yang harus paham dengan kewajibannya sebagai suami. Hidup tanpa cinta. Dan yang terkini, Ricis pun kembali memposting foto dirinya tanpa Ryan dan hanya dengan Moana dengan caption, roda kehidupan berputar, dan yang terbaru, kalau diam adalah emas. Didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya. Tak hanya itu, terkuak pula sebuah bukti. Sudah tidak ada lagi sosok Ryan di konten YouTube Ricis sejak 3 bulan lalu. Hal tersebut pun memunculkan dugaan bahwa Ricis dan Ryan sudah pisah ranjang sejak 3 bulan lalu. Dan pada pekan lalu, Ricis pun bahkan menghapus foto Ryan dari banner akun YouTube-nya. Bahkan kini hanya foto berdua Ricis dengan putrinya Moana. Nggak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar retaknya rumah tangga Ria Ricis dan Ryan masih terus bergulir bak bola salju di ranah publik. Belum ada seorang pun yang mengklarifikasi terkait kabar tersebut. Ricis dan Ryan memilih bungkam. Demikian juga keluarga terdekat mereka. Kakak Ricis, Oki Setiana Dewi pun saat ditanya awak media terkait isu perceraian Ricis dan Teuku Ryan hanya terdiam dan menjawab serba tidak tahu. Dan seperti inilah reaksi Oki Setiana Dewi.
Assalamualaikum. Maaf ya duluannya. Saya lebih ke support, boleh dong? Lantas, seperti apa pula dukungan sahabat terhadap Rian di tengah kabar keretakan rumah tangganya dengan Ria Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Di tengah kabar Ricis yang mengalami tekanan batin terkait rumor perhara rumah tangganya dengan Teuku Ryan, Putra Siregar, sahabat Rian, mengaku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Ia pun mengaku tidak bisa mencampuri lebih dalam rumah tangga Rian dan Ricis. Namun, Putra Siregar juga melihat bahwa saat berjumpa dengan Rian beberapa waktu lalu, Rian pun tampak terpukul menghadapi kondisi rumah tangganya yang sudah tidak pasti seperti sekarang ini. Selain itu, Putra Siregar pun juga memuji sosok Ricis dan Rian lantaran keduanya memiliki kelebihannya masing-masing yang patut diapresiasi. Rian semalam bermain ke rumah gitu, jadi aku tanya sebenarnya Rian terus sih bikin rumah. Nah kebetulan aku ada usaha mie Aceh juga kan, jadi kemarin kita ada makan mie Aceh. Terus ya kita ngobrol lah bahwa ajak sering Rian dong buat main di sini. Kalau saya ya sebagai teman pasti doain yang terbaik ya. Cuman memang saat ini belum momentumnya untuk bisa ikut campur terlalu dalam ya. Sama kayak saya kan punya hubungan juga, kalau diikut campurin orang lain pasti nggak suka tuh. Gitu. Jadi karena saya ngerti posisinya Rian, ya kita masih bahas tentang seputar pertemanan, pekerjaan. Terus aku lihat dia terpukul, tapi ya nggak tepat waktu itu kita soalnya rame-rame ya. Rame-rame kita bahas itu kan karena masalah keluarga kan bukan konsumsi publik ya. Gitu. Jadi ya belum kita bahas lebih dalam lah, tapi pastinya nanti kalau momennya tepat ya mudah-mudahan kita bisa berikan nasihat yang baik lah. Harapannya pasti teman-teman aku sekarang banyak yang makin sukses ya, sukses lah. Jadi harapannya semuanya sukses, bahagia, baik-baik aja. Itu yang paling penting sih, baik-baik aja sih, karena memang mau apapun masalahnya kayak gimana pun pasti perceraian itu ada yang gak disuka sama Allah. Jadi kalau bisa kita mempertahankan sekuat tenaga. Tak hanya dukungan, cobaan pun juga sempat menghantui pernikahan Rian. Lantaran ia sempat dikabarkan dekat dengan Celia Thomas saat menghadiri acara premier film. Saat itu, awak media pun memergoki keduanya tengah jalan bareng bersama Derry. Namun, Rian membantah semua tuduhan tersebut dan mengakui kedekatannya dengan Celia Thomas hanya sebatas teman biasa. Rumor miring tersebut juga sempat dibantah oleh Oki Setiana Dewi, kakak Ricis, baru-baru ini. Lantas, seperti apa pula pakar ekspresi ketika menelisik arti dibalik ekspresi dan jawaban Teuku Ryan? Viral apa ya? Karena emang ada apa-apa saya diundang dan ketemu teman saya juga Kak Diri sama film-filmnya. Aduh, maaf Mas ya, kabelnya nih. Kabelnya. Iya, lompatannya. Tapi ini kenapa Ricis nggak ikut ya, Rian? Iya, karena ada kegiatan juga. Mas jangan didorong mau. Enggak.
Tapi hubungannya gimana sih sama Ricis Rian? Alhamdulillah baik aja, mohon doanya ya. Semoga kita kan namanya juga keluarga, jadi mohon doanya ya. Masih tinggal satu rumah nggak? Masih tinggal satu rumah nggak sih Rian? Aduh, kaki bang, bentar kaki. Masih tinggal satu rumah nggak nih Rian? Assalamualaikum. Saya tidak tahu. Yang saya tahu tentang anak saya. Yang ingin viral gitu, makanya bawa-bawa Rian ke acara Saya nggak tahu. Saya baru dengar dari Mas. Saya nggak tahu kabarnya. Gimana? Kalau kita nggak tahu, gimana bisa menanggapi? Bapak mungkin tahu atau seperti apa Bapak? Kalau kita nggak ngerti. Ya setahu saya sih gimana Rian menanggapi? ya datang premier cuma sendiri ya, karena manajernya Mas Ale nggak bisa datang. Ketemu Derry, temennya. Saya lebih tahu, saya nggak tahu. Ya kan? Buat saya jawaban-jawaban yang diberikan oleh Rian itu semuanya jawaban yang sifatnya normatif. Gini loh, jawaban normatif itu adalah jawaban yang standar gitu loh, yang aman, yang semua orang tahu jawaban itu ya bukan jawaban yang susah untuk diucapkan dan jawaban-jawaban yang sebetulnya orang juga mungkin taunya itu. Tapi ini juga digunakan oleh pejabat-pejabat kita untuk memberikan jawaban yang sebetulnya mereka sudah pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh di Indonesia. Kalau orang memberikan jawaban normatif, artinya ada sebuah jawaban lain yang mereka sembunyikan di balik itu. Dan kalau kita perhatikan, walaupun Rian bilang bahwa semua baik-baik aja, tapi ada pertanyaan dari teman-teman media yang tidak dijawab. Yaitu ketika tanya, masih satu rumah nggak? Istilahnya ditanya seperti itu. Dan dia memutuskan tidak memberikan jawaban. Kenapa? Tidak ada jawaban normatifnya. Baik-baik saja itu kan normatif, itu kan opinion based, berbasis opini. Baik-baik kalau ternyata ada apa-apa gitu loh. Kan buat saya asal masih komunikasi namanya baik-baik. Nggak salah juga sih buat dia. Itu yang saya katakan sebagai jawaban yang sifatnya normatif. Selain dukungan dari sahabat untuk Rian terkait prahara rumah tangganya, lantas seperti apakah peneropongan ahli tarot terkait kondisi rumah tangga Ricis dan Rian di tahun 2024 mendatang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sementara itu, ahli tarot Koh Antoni yang meneropong kehidupan rumah tangga Ria Ricis dan Teguh Rian mengungkap bahwa timbulnya prahara dalam rumah tangga mereka dipicu karena sikap egois keduanya yang begitu kuat. Sikap tersebut jika terus dipertahankan, konon akan selalu membuat rumah tangga Ricis dan Rian bak api dalam sekam yang akan selalu meletupkan api pertengkaran. Akan tetapi, kuatnya ikatan anak di hati keduanya membuat Ricis dan Rian konon tidak akan memutuskan untuk bercerai di tahun yang akan datang. Mereka sama-sama sebenarnya bahagia, ya. Cuman keegoisan aja yang bermain di sini. Ya, mereka juga saling memaafkan. Mereka juga bisa membagikan waktu dengan baik. Tapi ketika egois itu datang, maka semua apapun kejadian-kejadian yang bertolak belakang bagi mereka berdua ini yang diungkit. Ya sebenarnya tetap berjalan, ya. Paling tidak mereka harus menghilangkan keegoisannya. Karena apapun yang mereka lakukan untuk saat ini sebenarnya tidak bisa dibedakan antara settingan dan kenyataan. Kalau dilihat dari tarot di sini, mereka ini nggak akan bercerai, ya. Mereka ini masih muda, masih ego. Ini yang bermain. Jadi masalah apapun yang terjadi, ya habis itu selesai, ya selesai. Tapi mereka tetap bersama. Kalau dilihat dari tarot di sini anak, ya, karena bagaimanapun anak ini pengikat yang paling kuat sekali, ya. Karena apa? Mereka sudah berkomitmen, sama-sama ingin membesarkannya, buah hati mereka. Jadi mereka tidak akan pernah mau mengecewakan buah hati mereka.
Ya ini berjalannya waktu aja. Kalau dilihat dari taruh di sini, keegoisan ini memang mereka selalu ada, ya, karena mereka ini selalu berselisih paham. Tapi ketika sampai puncaknya, akhirnya menyatu lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.